Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Obrolan Pajak Daerah Bapenda Jakarta. Lebih kenal, lebih bijak. Wow, apa kabar semua sobat pajak? Semoga semuanya sehat ya. Apa kabar? Alhamdulillah kita di sini baik-baik aja ya Bang ya. Semoga sobat pajak juga di sana sama-sama dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Abang baik? Alhamdulillah juga sehat Po. Oke, kita ketemu lagi nih di podcast yang ketiga ya Po ya. Ketiga Bang. Ketiga di obrolan pajak daerah. Tapi sebelumnya untuk mengingatkan kembali nih, kita kenalan dulu dong Po. Boleh. Silakan Po, duluan yang kenalin. Perkenalkan, saya Mpok Mia dari Layanan Informasi Badan Pendapatan Daerah. Saya ditemani rekan saya Andri Maulidi Rijal, saya dari Satuan Pelaksana Penyuluhan Bapenda DKI Jakarta gitu. Oke, di episode ketiga ini kita mau bahas apa nih Pak? Oh iya, mau ngingetin kemarin ini Pemprov DKI Jakarta baru aja meluncurkan Peraturan Gubernur nomor 23 tahun 2023 ini tentang pembebasan BPHTB untuk objek dengan nilai NPOP tertentu. Tentang pembebasan BPHTB. Tentang pembebasan BPHTB untuk NPOP tertentu. Abang tahu nggak BPHTB itu apa? BPHTB tahu dong. Masa orang pajak nggak tahu BPHTB itu apa? Coba dijelaskan ke pemirsa kita apa sih BPHTB Bang? Jadi BPHTB itu atau singkatan dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas peralihan hak Po. Contohnya ketika empok jual beli tanah dan bangunan itu dari segi pembeli itu harus bayar BPHTB. Ini kalau penjualnya hanya untuk harus pembeli? bayar. Nah kalau untuk penjualnya harus bayar PPH. Kalau untuk BPHTB hanya dikenakan untuk pembelinya aja. Oke, jadi Gitu. kemarin itu memang di call center kita Bang banyak yang banyak aduan masuk. Tapi terkait transaksi contohnya jual beli ya, cuman pertanyaan tentang PPH-nya. Oh, tentang PPH, bukan ke kita dong kalau PPH ya. Iya kan, makanya kita cuman BPHTB-nya aja. Betul. Bagian si pembeli ya Bang ya. Benar, bagian pembeli itu BPHTB, kalau bagian penjual adalah PPH. Dan kalau BPHTB kewenangannya ada di Bapenda DKI Jakarta, sedangkan kalau PPH kewenangannya ada di Pajak Pusat atau di DJP. Oke, semoga informasi tersebut nyampe nih ke sobat pajak semua nih. Iya, nah tadi Empo bilang di awal bahwa di DKI Jakarta itu ada pergub tentang pembebasan BPHTB. Pembebasan. Emang dibebasin ya di kita tuh ya Po ya? Bener Bang, 0 rupiah Bang. 0 rupiah. Alias gratis, nggak bayar sama sekali. Gratis. Wah keren banget Kan berarti kalau DKI yang Jakarta. gratis-gratisan netizen kita paling seneng ya kan? Bukan cuma netizen, Ayah juga senang Po kalau gratis ya nggak? Siap, Nah Bang. untuk ngupas lebih dalam, kita ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi. Kita udah datengin langsung narasumber khusus Po. Oke, boleh. Narasumber Siapa, Bang? spesial hari ini. Siapa nih? Telah bersama sama kita kenalin nggak ya? Jangan deh. Kita kenalin nggak nih? Jangan ya? Karena dari tadi Kenalin udah nggak? senyum-senyum sendiri gitu Dari tadi kayaknya. kita di push Iya, katanya iya. buruan kenalin saya gitu katanya iya. Bang. Oke, kita sambut aja nih ya. Namanya Bang Koko Karyono. Iya, Selamat pagi Bang Koko. Pagi. Apa Bang kabar Andi. Bang Koko? Mpok siapa tadi? Mpok Mia. Mpok Bang Mia Kok- paling cantik hari ini di sini. Paling cantik Makasih di antara loh. kita bertiga. Yang lainnya ganteng. Betul. Bang Koko ini demen banget bercanda Po. Iya, Tapi iya. walaupun bercanda jabatannya nggak main-main. Apa tuh? Bang Koko ini adalah analisis pajak dan retribusi daerah Analisis Bang, analis. Oh, analis sorry. Ya, enggak pakai is-isnya. Bukan salah dia ya. Jadi Bang Koko ini adalah analis pajak dan retribusi daerah Ya. dari bidang pendapatan pajak 1 Betul. Bapenda DKI Jakarta. Emangnya kalau orang pajak tuh nggak boleh melenceng dikit, harus pas Bang. harus Nah, Pak. bisa Tadi beda bilang artinya. analisis Iya. salah, harus analis ternyata. Analis. Oke. Analyzed, ya. Oh begitu. Oke. Sehat ya Bang ya tadi. Luar biasa. Alhamdulillah tetap semangat Buat Bang nih, Andi Mpomia hari ini saya sehatkan, Pak. Alhamdulillah. Harus sehat, jangan cuma buat kita doang, seterusnya juga harus sehat dong Amin. ya Bang ya. Buat semuanya Oke. kita sehat semua, amin. Nah tadi Aye sama Pomia udah ngobrol-ngobrol nih. Di DKI Jakarta itu Iya. ada kebijakan pembebasan BPHTB. Bener ya Bang ya? Betul. Sesuai pergub berapa Po tadi Po? Pergub 23 tahun 2023 Wah, Bang. nomor cakep itu. 23. Boleh dijelasin, Gampang Bang? diingetin. Iya. Kita di sini nih mau tahu nih ya latar belakang nih Pemprov mau ngasih pembebasan BPHTB, bukankah karena Oh, biasanya oke. pemerintah daerah kan butuh penerimaan ya. Iya. Kok Iya, baik benar bener nih. Kok sini baik bener Pemprov ngasih DKI gratis. bener ngebebasin. Bang, jadi
Kalau BPHTB 0 itu sebetulnya bukan tahun ini aja. Oh, udah lama ya? Udah lama. Oh, udah gitu. lama dari tahun 2016. 2016 dan sampai dengan sekarang memang untuk nominal tertentu kita kasih gratis. Hanya saja tahun 2023 ini kita berikan sedikit penjelasan yang di awal-awal kita atur itu memang masih ada sedikit beda-beda nih Bang. Beda-beda dalam artian warga itu nanya ini bebas apa enggak, apa enggak. Nah, Pergub 23 tahun 2023 ini untuk perjelas itu. Selain itu sebetulnya Pergub 23 ini turun karena apa? Karena yang pertama ada undang-undang terbaru sekarang Bang. Undang-undang terbaru. Undang-undang terbaru tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Itu undang-undangnya cakep juga nomornya. Nomor berapa? Undang nomor 1 tahun 2022. Saking pentingnya tuh undang-undang dikasih nomor 1 Bang. Undang-undang nomor 1 tahun 2022 itu di dalamnya terkandung masalah BPHTB. Di situ juga ada masalah pemberian pembebasan. Oh ya? Nah, jadi si Pergub 23 itu Mpok, itu Pergub 23 itu nyantol ke undang-undang HKPD tadi. Itu yang pertama. Nah, yang keduanya yang tadi saya sampaikan untuk memberikan kepastian hukum tuh untuk apa? Untuk yang selama ini masih ada dispute tuh atau perbedaan ya di masyarakat. Saya dapat nggak sih? Dapat nggak sih? Apalagi terutama yang ini nih Pok, yang mungkin dulu Empok sama Abang nih sering dapat pertanyaan kali ya. Sering banget ya Pok ya. Benar. Saya dapatnya barang-barang nih berlima karena saudaraan gitu. Boleh nggak saya dapat barang-barang? Nah, di Pergub ini diperjelas. Oh, di Pergub ini diperjelas ya untuk yang hal-hal kayak itu gitu ya. Itu dua tadi kenapa Pergub 23 tahun 2023 ini di bulan Agustus diundangkan. Di bulan Agustus? Di bulan Agustus tahun 2023 ya? 2023. Oke. Baru banget masih hangat ini. Oh, jadi itu latar belakangnya ya. Iya. Oke. Dua latar belakangnya. Tadi kan Abang juga nyebutin nih kalau sebelumnya ternyata Pemprov DKI udah pernah punya BPHTB 0% juga ya. 0 rupiah ya. 0 rupiah juga sebelumnya kan. Pernah gratis lah. Bedanya Pergub sebelumnya nih sama Pergub yang saat ini apa tuh Bang? Bedanya ya. Bedanya gini, kalau misalkan sebelum beda saya ingin ngulas dulu sedikit sejarah boleh ya? Boleh. Biar paham semua. Iya dong. Biar sobat pajak semuanya juga ngerti. Ini bener. Kan obrolan pajak nih. Bener. Cocok. Maksud saya gini. Jadi tahun 2016 itu kita sudah mengatur pembebasan BPHTB juga sehingga bayarnya gratis. Tahun 2017 diubah dengan dengan Pergub 126 ya. 126. Nah, yang terakhir ini Pergubnya 23 tadi. Bedanya di mana? Bedanya itu yang pertama adalah kalau dulu itu hanya bebas untuk yang ber-KTP DKI, Bang. Oke. Jadi dulu sekarang, itu kalau sekarang KTP Indonesia bukan DKI doang itu bisa. Wah, jadi dapat merangkum ya, reach out lebih banyak orang ya. Betul. Jadi kalau mencakup lebih luas tuh ya. Jadi kalau dulu misalkan maaf nih, siapa yang bukan orang Jakarta? Saya kan orang Jakarta ya. Misalkan saya juga orang Jakarta nih. Empok orang Jakarta bukan? Langsung kita lirik. Misalkan Empok nih, kalau dulu Empok beli tanah di Jakarta dengan nominal tertentu ya, terus bukan KTP DKI, itu nggak bisa. Nggak bisa dapat gratis. Bisa dapat gratis. Nah, dulu sekarang ya, itu dulu. Persyaratan utamanya adalah dulu KTP-nya DKI. Harus itu mutlak ya. Iya, Harus sekarang mutlak. itu tidak. Jadi Empok beli rumah ya di Jakarta itu bisa gratis. Bisa gratis ya. Wow. Kalau apa? Kalau Empok mengajukannya juga atas nama orang pribadi. Jadi yang memperoleh haknya itu bukan badan, harus orang pribadi. Yang pertama KTP nggak masalah orang mana aja. Yang keduanya dia yang memperoleh haknya itu dia orang pribadi. Yang ketiganya apa? Itu yang diperoleh atau dibeli atau dihibahkan itu adalah berupa rumah tapak. Rumah tapak. Apa tuh rumah tapak ya? Rumah tapak tuh kalau bahasa kitanya rumah yang napak. Karena ada rumah yang nggak napak, Bang. Kayak gimana di awang-awang atau gimana, Bang? Kurang lebihnya kayak apartemen. Itu gitu maksudnya. Kan? Kayak rusun gitu. Nah, itu kan rumah tapak ya. Jadi di Pergub 23 itu diatur bahwa yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan untuk rumah tapak ya oleh orang pribadi, bukan badan nih, oleh orang pribadi dengan nilai perolehan sampai dengan 2 miliar. Sampai dengan 2 miliar. 2 miliar. Sampai dengan 2 miliar. 2 miliarnya sama dengan aturan yang lama. Orang pribadinya sama dengan aturan yang lama atau Pergub 126 2017 tadi, hanya saja sekarang di reach out untuk
tidak hanya untuk KTP DKI. Wow, ini kabar baik ya Kabar untuk baik. seluruh warga, nggak hanya warga Jakarta, tapi seluruh warga Indonesia Iya. yang ingin punya kepemilikan DKI Jakarta selama nilainya tidak lebih dari 2 miliar. Ya, Kalian bisa ngajuin pembebasan BPHTB-nya. betul. Betul. Kata kuncinya itu betul. Pengajuan. Pengajuan. Pengajuan ke otomatis. Kalau enggak ngajuin emang nggak dapat. Karena gini Bang, ini saya ngomong luas dulu lagi ya. Kalau BPHTB itu adalah pajak self assessment. Itu jelas itu. Ada di Undang-Undang HKPD juga bahwa BPHTB itu adalah salah satu jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan wajib pajak. Oke, Abang Berarti jatuhnya itu pelan-pelan dulu nih. Ini paham nggak nih? Jangan-jangan nggak paham. Nah, oke. dijelasin dulu Nah. self assessment tuh apa, Bang? Penonton kita Iya. mungkin banyak yang kurang paham tuh. Oke, berarti saya harus flashback ke belakang sebentar ya. Iya. Jadi di Indonesia itu ada minimal 2 sistem pemungutan. Pemungutan pajak ya, pemungutan yang lain. Pemungutan pajak itu di sistemnya ada 2. Ada self assessment, ada official assessment. Nah, self assessment itu adalah kurang lebihnya dipungut berdasarkan perhitungan wajib pajak. Oke. Ngitung sendiri. Oke. Ngitung, memperhitungkan, bayar, lapor. Itu wajib pajak. Yang ngitungnya berapa saya harus bayar, memperhitungkannya gimana, bayarnya dia juga sendiri. Yang kedua official, kita yang menentukan. Pok Mia bayar sekian, Bang Andri bayar sekian, itu official. Tapi kalau WP atau orang atau masyarakat yang menghitung sendiri itu namanya self assessment. Dan Nah, BPHTB ini itu masuk ke self assessment. self assessment. Oke. Jadi dihitung sendiri ya. Betul. Prinsipnya seperti itu. Betul. Oke. Nah, karena mereka yang menghitung sendiri, memperhitungkan sendiri, kita nggak akan tahu mana yang mau ngajuin, mana yang bisa bebas, mana yang tidak kalau nggak ngajuin. Makanya harus dengan pengajuan. Jadi harus ada pengajuan ya Bang ya, karena dia harus menghitung terlebih dahulu, Ya, lalu mengirimkan ke Bapenda, Ya. baru kita ketahuan berapa yang Ya. terutang gitu ya. ya. Jadi Oh, nggak begitu. otomatis setiap pengalihan hak, perolehan hak itu Iya, dengan pengajuan. Tidak mendapatkan otomatis tidak mendapatkan otomatis. Jadi Iya. harus pengajuan ya. Karena Iya. juga kan fasilitas ya Bang ya. Gampang kok ngajuinnya. Gampang emang. Super gampang. Nah, Super. itu Nah, tadi. Super gampang. Nih, ini informasi penting nih buat yang lagi nonton kita nih, bagi yang punya Ya. kebutuhan, boleh dijelasin Bang. Persyaratan, Ya. tata cara pengajuannya gimana Bang? Persyaratan tata cara pengajuan sebenarnya gampang karena beberapa tahun kebelakang kan Bapenda ini gembar-gembor ya, kita concern ke pajak online. Betul. Pajak online memudahkan masyarakat, memudahkan fiskus kita orang Bapenda. Warga nggak perlu ke kantor P3D atau ke kantor pelayanan pajak daerah ya untuk memperoleh pelayanan pajak daerah. Cukup di depan komputer. Waduh. Masuk ke alamat web tertentu, bisa lewat pajakonline.jakarta.go.id. Di situ tinggal pilih jenis pajak BPHT. Di mana Bang? Tadi boleh diulang? Ulang Boleh. lagi. Masuk ke web Web pajakonline.jakarta.go.id. pajakonline.jakarta.go.id. Coba diulang. Gimana Bang? pajakonline.jakarta.go.id. Emang temen Iya, Bang betul. Koko ini memang suka bercanda, Po. Tapi kadang-kadang dengan bercanda bisa lebih masuk. Betul, Bang. bener Nah, dong. Biar pajak nggak terlalu serius online, amat ya, betul. Pung ya. Di pajakonline.jakarta.go.id itu ada nanti pilihan jenis pajaknya. Nah, karena kita ngobrolin BPHTB, pengajuan pembebasan, klik BPHTB. Klik BPHTB dong. Nanti di Betul. situ ada pengajuan permohonan untuk pembebasan Ya, 0% BPHTB. Ada. Oke. ini kalau bisa saya jelaskan sedikit. Jadi nanti teman-teman atau warga ya, netizen sekalian, kalau misalkan memang merasa bahwa dia belum pernah punya nih Bang, belum pernah beli, belum pernah dapat hibah gitu ya, benar-benar ini rumah tapak pertama kali gitu, dan nilainya nggak sampai 2M, masuk ke pajak online tadi, klik BPHTB. Nanti step pertama itu dia diminta untuk memasukkan NOP PBB. Untuk apa? Untuk ngecek ada tunggakan atau tidak. Kalau ada tunggakan? Bayar. Oh, bayar dulu, nggak bisa lanjut ya. Nggak bisa lanjut karena Iya. di sistemnya itu nanti kalau ada tunggakan tidak ada klik lanjutnya. Oh, oke. Ini tadi ngomong-ngomong hibah, tadi Abang kan sebut hibah ya. Nah, Ya. kalau untuk pembebasan BPHTB ini untuk jenis haknya itu apa aja Bang? Kan sebagaimana Oke. kita ketahui kan kalau untuk jenis hak tuh banyak ya, untuk di tanah tuh kan kayak jual beli, hibah, waris dan lain sebagainya. Kalau untuk mengajukan pembebasan 0% BPHTB ini, jenis haknya apa aja nih Bang? Yang bisa untuk mengajukan? Betul. Jadi saya keingetan juga, makasih nih Bang Andri udah diingetin. Jadi jenis transaksi BPHTB banyak. Jual beli sampai tukar menukar ya kan, sampai lelang ada. Sampai Ada lelang 16 ada. atau 17. 17 ya. 17 Oke. saya ingat ya.
Yang dibolehkan untuk masuk ke Pergub itu yang pertama adalah transaksinya jual beli, Bang. Jual beli. Jual beli. Oke, kalau jual beli mah kita udah tahu lah ya. Udah tahu. Jual Ya beli lumrah ya, biasa. udah sering ya. Yang kedua hibah. Hibah. Hibah itu apa? Hibah itu menghibahkan misalkan dari orang tua ke anak kita, itu menghibahkan satu rumah tapak, nilai perolehannya tidak lebih dari 2M bisa ngajuin. Oke. Yang ketiga apa, Bang? Waris. 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 Oke. Kalau waris itu berarti yang memberikannya udah meninggal, Bang. Sudah meninggal dunia Mm-mm. ya. Oke. Orang tua kita, mohon maaf ya, misalkan orang tua kita meninggal punya rumah tapak diberikan ke kita, nilainya nggak lebih dari 2M, kita juga bisa ngajuin kalau memang kita belum pernah beli atau belum pernah punya rumah atau belum pernah pertama kali. Oh, Nah itu gitu. boleh tuh, Bang. Oke. Yang keempat ada lagi, Bang, Apa hibah tuh? wasiat namanya. Hibah Hibah wasiat. wasiat. Hibah Bedanya wasiat. apa, Apa Bang, tuh? sama hibah tadi tuh? Kalau hibah wasiat itu kan kalau hibah memberikannya waktu masih hidup. Mm-mm. Nah, orang tua kita ngasih ke kita masih hidup. Mm-mm. Nah, kamu kayaknya kusut banget, saya kasih deh hibahkan di rumah, masih hidup tuh, hibah namanya. Mm-mm. Tapi kalau itu berlakunya nanti pas orang tuanya yang tadi si kusut tadi misalkan udah meninggal, itu hibah wasiat. Oh gitu. Jadi Jadi berlakunya kalau setelah meninggal. setelah meninggal tuh. Itu po Itu, Po. tadi dan kayaknya juga gampang banget ya ngajuinnya ya. Gampang. Udah dapat fasilitas 0%, Mm-mm. pengajuannya juga lewat online ternyata bisa di Mm-mm. mana aja. Mm-mm. Terus diperbesar juga nih kemungkinan untuk orang mendapatkan Kayaknya fasilitas tersebut ya Bang ya. Bapenda sekarang makin memanjakan bukan warga Jakarta ya, wajib pajaknya ya, mulai dari pelayanan sampai kebijakannya. Iya. Benar banget. Iya. Sama ini mumpung saya potong nih, mumpung belum keingetan. Ayo. Sebenarnya bukan cuma 4 itu doang. Mm-mm. Jadi ada lagi jenis perolehan pemberian hak baru. Oh, pemberian hak baru. Pemberian hak Oke. baru itu karena kelanjutan pelepasan hak atau di luar pelepasan hak. Mm-mm. Termasuk nih, Bang, termasuk yang lagi rame. Apa tuh, Bang? Itu program pemerintah bidang agraria. Oh iya. Pendaftaran tanah tuh. Nah, kemarin tuh banyak Abang juga tuh yang lapor. pernah dengar tuh apa istilahnya tuh? PTSL katanya kemarin. PTSL. Pendaftaran tanah sistematis Lengkap. seingat saya. Prona. Prona. Nah, program Prona nasional itu ya. sebetulnya singkatan, Bang. Mm-mm. Program Nasional Bidang Agraria. Oh. Nah, di Pergub 23 itu diperjelas kalau misalkan dulu masih ada yang masyarakat yang bingung, ini sebetulnya PTSL itu bisa ngajuin gratis nggak sih kalau di bawah 2M? Di Pergub 23 ini diperjelas lagi. PTSL atau bidang program pemerintah bidang agraria bisa dapat gratis kalau tadi orang pribadi, rumah tapak dan nilainya nggak sampai 2M. Malah Walaupun dipertegas dia ya. KTP-nya bukan KTP Jakarta. Oh, itu tuh yang itu. paling Gitu. jadi semua orang bisa mendapatkan kesempatan yang sama ya. Sama. Bukan hanya Sama. orang DKI Jakarta doang nih gitu. Yang penting tadi ya rumah Iya. tapak dan di bawah 2 miliar. Jadi di Pergub ini semua dispute atau pertanyaan-pertanyaan dari Pergub-Pergub sebelumnya terjawab ya, dan dapat Terjawab. kepastian hukumnya juga nih Iya. dari Iya. Pergub ini. Iya. Betul. Dan yang pastinya itu kan sangat akan membantu kewajiban perpajakan untuk masyarakat DKI Jakarta Iya. dong. Iya. Gitu. Wah, ini ngobrol sama Bang Koko nih lumayan kita dapat banyak Isinya ilmu. daging semua loh, walaupun Daging semua. kurus ya Orangnya, sebenarnya, tapi baru isi mau isi ngomong. isi omongannya daging Iya. semua loh Bang. Makasih loh kita. Sama-sama loh, Bang. Pertama kali kita ngundang narasumber soalnya Bang. Sama Nah, ini narasumber lagi tuh utama saya kita. jadi kelupaan. Jadi saya balik lagi ke tadi pas kita udah ngisi NOP tuh kan ada tunggakannya harus bayar tuh Iya. tadi ya. Ngisi NOP terus ngisi data objek yang kita mau beli atau dihibahkan tuh di mana gitu, atau PTSL tuh objeknya yang mana gitu ya. Isi. Nanti ada pilihan tuh Bang, ada centangan kecil tuh Apa di sebelah kiri di tengah itu mau mengajukan pembebasan. Nah itu di situ dicentang. Nanti Oh. ada pilihannya tuh. Oke. Jadi teman-teman pengembangan sistem sama teman-teman Pusdan itu sudah memberikan bantuan lewat aplikasi pajak online tadi ya. Itu untuk ya kita tinggal klik aja gitu. Saya ngajuin pembebasan karena apa? Karena tadi misalkan karena perolehan pertama kali orang pribadi di bawah nilai tertentu. Tinggal klik aja, gampang Bang. Itu nanti kita nggak usah repot-repot pakai kalkulator. Udah otomatis dihitungin Otomatis ya. by system. Dibantu hitungkan. Dan- Tapi yang tadi ingat ya, itu dibantu. Benar salahnya kita harus koreksi karena apa? Tadi self assessment. Oh, self assessment tadi Iya, prinsipnya. karena sistem itu kan gitu Bang, gimana kita ngeklik. Ya kan? Hati-hati ngekliknya, cek nanti sistem membantu menghitungkan. Kalau udah ngajuin yang tadi pembebasan itu jadi Rp0.
Dan dokumen apa yang harus dilampirkan juga sudah tercantum di situ ya. Ada. Kita tinggal unggah aja gitu ya. Ada. Oke. Yang diunggah bang, upload gitu. Biar Di-upload ya. Kadang-kadang netizen kan Oh belum iya, tahu oke. unggah. Upload di dokumen-dokumennya. Iya. Oke, Iya. simple juga kok. Nih kayaknya Simple. dari pembicaraan kita ya, netizen kita nih bakal banyak ada pertanyaan masuk bang. Jadi buat para sobat pajak semua nih yang masih ada pertanyaan, yang dari informasi yang kita sampaikan barusan mas, ada yang menggantung gitu lah ya. Atau ada yang ditanya lebih lanjut Ada yang ingin lah ditanya gitu lebih ya. lanjut, bisa Karena kan ke Bang Koko nggak 24 jam ada di sini, Po. Betul. Channel Iya. ini juga nggak 24 jam nih. Tapi Bapenda punya kanal-kanal layanan informasi tempat sobat pajak bertanya. Yang pertama ada apa aja? contact center, call Ada center contact di center. 15177. Lalu bisa juga kirim email Email di pajakdki@jakarta.go.id. Iya, terus juga sama media-media sosial Media yang pastinya sosial kita juga siap merespon pertanyaan sobat pajak semua. betul, yang pastinya udah nggak asing lagi ya. Betul. Kita punya Instagram, Facebook, Twitter, hingga TikTok juga kita punya. Iya. Dan layanan Jainap dong, jangan lupa Jainap, Po. jangan lupa WhatsApp Jainap di 812 0812 6000 6177. tinggal WhatsApp aja. Tinggal WhatsApp atau chat Jainap. Nanti Empok Jainap akan jawab Siap pertanyaan menjawab. sobat pajak semua. Mantap. Gitu. Menarik. Luar biasa loh, Po. Materi episode ketiga ini ya. Gimana? Ada yang mau tanya lagi sama Bang Mumpung Koko? di sini nih saya nih. Kayaknya nanti mau tanya-tanya nih, kayaknya ada yang mau transaksi bang terkait BPHTB ini. Nah, Nanti gitu. kita tanya lebih lanjut Nanti ya kita bang bisa ya. tanya lebih lanjut di belakang ya, Bang ya. Siap. Ada yang mau sampaikan, Bang, terakhir sebelum kita tutup? Yang pasti ini dari Bapenda terus terang kita harus berterima kasih bang. Berterima kasih ke masyarakat DKI khususnya atau wajib pajak umumnya ya, yang telah membayar pajak daerah terutama. Karena terus terang 2022, 2023, tahun-tahun 2021, 2020 Covid, kita masih butuh yang namanya sumber dana, dan anggaran itu paling besarnya adalah dari pajak. Dari pajak. Jadi saya ingin memberikan gini. Sebetulnya Pemprov DKI ini memberikan Pergub 23 tahun 2023 itu adalah sebagai salah satu bentuk keberpihakan kepada masyarakat nih. Walaupun Pemprov DKI pun nggak butuh gitu, bukan nggak butuh dengan dana. Kenapa? Karena kita butuh dana untuk kelanjutan pembangunan. Tapi dilihat dari perspektif manapun, akhirnya kita mengeluarkan Pergub 23 yang pertama tadi keberpihakan kepada masyarakat tanpa mengurangi substansi bahwa Pemprov DKI butuh anggaran untuk menjalankan pembangunan. Termasuk jangan salah bang, pajak-pajak yang dibayar sama masyarakat itu secara langsung atau tidak langsung, terasa atau tidak terasa, itu kita rasakan setiap hari. Pasti dong ya. Buat Fasilitas umum Di di Jakarta udah pendidikan, kesehatan. pendidikan, betul. Benar. Mungkin kita naik busway, mungkin kita naik MRT, atau sekarang ada LRT atau itu. ada apapun, ada Jaklingko, itu ada subsidi. Oke. Sebenarnya dari kita juga, dari kita untuk kita. Jadi dalam kesempatan ini terima kasih banyak udah diundang. Saya berkesempatan untuk memberikan terima kasih kepada masyarakat nih atas partisipasi aktif semuanya. Pastinya. Terima kasih banyak, apresiasi dari pimpinan Bapenda kepada kita semua masyarakat Jakarta. Oke. Itu aja sih. Luar biasa. Siap, luar biasa Bapenda ya. Oke. Keren pokoknya hari ini ya. Materinya udah kita sampaikan BPHTB banyak, dan semoga juga itu bermanfaat buat sobat pajak semua ya di sini. Betul. Dan juga kayaknya ini gimana? Kita akhiri? Untuk hari ini, episode ini kita akhiri dulu sampai di sini. Jangan lupa apa tadi? Share, Like, subscribe, komen, apa-apa aja materi yang ingin sobat pajak bahas di podcast kita boleh selalu disampaikan. terbuka. Dan kita juga bilang makasih dulu dong sama Oh iya, terima kasih Bang Koko. narasumber kita. Sama-sama. Terima kasih, Bang Bang. Koko Terima kasih, udah Bang. hadir hari Sudah ini. jadi narasumber. Dengan ada media ini kita bisa menyampaikan apresiasi pada masyarakat. Terima kasih banyak. Betul, terima Jangan kasih ya, sungkan kalau mau ada informasi yang perlu digali Jangan lagi. kapok kalau nanti saya kita undang Ini udah lagi ya, Po. tercatat ya. Jangan sungkan mengundang ya kan. Udah Iya, dicatat silakan, ya kita. silakan. Iya, nanti tinggal dikoneksikan untuk masalah waktu tenang. Oh, karena Bang Koko ini super sibuk. Sibuk. Po. Iya, Oke. saya sehari semalam 24 jam. Oh, 24 Oke. jam. Di rumah ya maksudnya, dari kantor gitu. Oke, kalau gitu terima kasih Ya. sobat pajak sudah nonton dan mantengin dari awal sampai akhir.
Akhir kata saya Andri. Saya Mia. Sampai jumpa di episode berikutnya di podcast kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.